Keluarnya potensi Matteo Kocian usai bermain di posisi asli. Skenario 3 bek sejajar, Persib temukan formasi andalan baru. Persib kerap dirugikan, Mark Klok ungkap borok sepak bola Indonesia. Ex-bomber Persib sebutkan timnas raih poin dari Cina. Pemain asing Persib Bandung asal Kroasia Matteo Kocian merasa nyaman menempati posisi lini belakang dibandingkan sebagai gelandang. Sebelumnya, Matteo Kocian kerap dimainkan Bojan Hodak di posisi gelandang, namun saat melakoni AFC Champions League 2, pemain bernomor punggung 17 di Persib ini dipercaya dengan peran lebih sebagai pemain bertahan. Saya senang bermain sebagai bek, mungkin saya dalam 1 tahun terakhir ini bermain sebagai bek di klub sebelumnya, karena mereka memerlukan bek. Saya rasa saya bisa jika pelatih memerlukan saya bermain sebagai bek. Saya merasa bagus dan baik-baik saja di posisi itu. Matteo mengaku performanya bersama Persib dari waktu ke waktu semakin meningkat dan sudah menemukan ritme gaya permainan Maung Bandung di bawah kendali pelatih Bojan Hodak. Pemain yang diboyong Bojan Hodak ini pun mengaku saat ini sudah sangat siap untuk melakoni laga lanjutan BRI Liga 1 musim ini kontra Persebaya Surabaya pada Jumat 18 Oktober nanti di Stadion Sejalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Persib sendiri baru mulai latihan pada Selasa 8 Oktober lalu di spot Jabar Arkamanik Bandung setelah diberi libur selama 3 hari untuk kembali melakoni kompetisi BRI Liga 1 musim ini. Saat ini Persib masih menempati posisi keempat klasemen sementara BRI Liga 1 dengan poin 13 setelah melewati 7 pertandingan. Sementara Persebaya Surabaya masih menempati puncak klasemen dengan poin 17 dalam 7 laga yang sudah dilalui. Duel Maung Bandung kontra Bajul Ijo kemungkinan akan berjalan sengit meski akan terasa hambar sebab Persib sedang terkena sanksi dari Komdis PSSI berupa larangan adanya penonton dalam 2 laga kandang. Persib Bandung memperagakan skema berbeda pada laga terakhir mereka di ajang AFC Champions League 2 musim ini melawan Zhejiang FC. Pelatih Bojan Hodak yang biasanya menerapkan formasi 4 back 4-3-3 yang mengubahnya dengan komposisi 3 back sejajar 3-5-2. Hodak menempatkan Nick Wepers, Kakak Rudianto dan gelandang Matteo Kocian yang dialihfungsikan jadi center back. Komposisi 3 back Persib sentuhan Bojan Hodak ternyata begitu solid. Tambahan 2 wingback Edo Febiansah dan Hen Hediana yang naik turun sering membuat tim menang jumlah pemain di sektor bertahan. Hal ini terbukti dari penyerangan Zhejiang FC yang kerap kesulitan untuk menembus compact defense Maung Bandung. Namun Persib akhirnya harus takluk lewat gol sematawayang Jean Kowasi di menit ke-71, buah dari 1 kesalahan intercept yang bisa dimaksimalkan lawan. Namun formasi ini juga menegaskan bahwa taktik Bojan Hodak yang mengandalkan skema serangan balik cepat atau biasa yang disebut pragmatis bisa berfungsi dengan efektif. Bola yang dialirkan tak terlalu lama dari lini belakang bisa langsung dikreasikan oleh para gelandang untuk menciptakan serangan balik berbahaya, baik itu melalui umpan soloran atau tusukan winger dari Maung Bandung. Menghadapi Persebaya, Bojan Hodak nampaknya akan kembali menerapkan formasi yang sama. Persib sendiri diketahui dalam masa sulit dan kini sedang mencari kembali jati dirinya sebagai tim yang ditakuti para lawannya di Liga 1 layaknya di musim lalu. Gelandang Persib Bandung Mark Klok mengungkap borok sepak bola Indonesia yang tidak banyak dibicarakan dan dikritik, yakni permasalahan lapangan latihan. Menurutnya lapangan latihan di Indonesia tidak bagus, bahkan ketika memberikan umpan sepanjang 5 meter kemungkinan pantulannya juga 5 kali. Mark Klok menegaskan bahwa dirinya tidak bermaksud untuk memberikan kritikan atau keluhan. Namun baginya sepak bola di Indonesia, terutama kompetisi domestiknya, terbilang cukup aneh. Ini bukan keluhan, tapi kenyataan. Jika sepak bola meningkat di sini dan kita menginvestasikan banyak uang pada sepak bola dan pemain pelatih, mengapa kita tidak bisa memulai dengan investasi pada pondasi dulu? Apa yang dikatakan oleh pemain keturunan Belanda itu memang merupakan sebuah fakta.
Hanya sedikit klub yang sadar akan pembangunan fondasi dari yang terpenting dahulu seperti fasilitas. Akan sangat berpengaruh untuk mencetak bakat-bakat lokal jika setiap klub memiliki fasilitas yang setara dengan sepak bola di luar negeri. Mantan penyerang Persib Bandung Sergio Van Dijk menyebut tim nasional Indonesia berpeluang merasakan kemenangan pertama di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia saat melawan Cina nanti. Match keempat itu akan dilaksanakan di King Daoyo Stadium pada Selasa 15 Oktober mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Indonesia belum pernah merasakan kemenangan hingga pertandingan ketiga melawan Bahrain pada Kamis 10 Oktober kemarin. Pertandingan melawan Bahrain pun bahkan dipenuhi dengan kontroversial. Kemenangan di depan mata sirna dirampok oleh wasit Ahmed Alkaf asal Oman. Kondisi tersebut pun yang buat pelatih Sintayong dan para pemainnya berang. Namun Indonesia mesti tetap fokus ke laga selanjutnya. China sendiri merupakan satu-satunya tim di grup C yang belum mendapatkan poin setelah kalah dari Jepang, Arab Saudi, dan juga Australia. Negeri tirai bambu tersebut adalah satu-satunya kontestan dari 3 grup putaran ketiga yang telah kebobolan double digit gol. Ya, bisa menang karena saya lihat hasil Cina di pertandingan terakhir tidak terlalu bagus. Dan mungkin bisa menang juga buat Indonesia. Sejauh ini Indonesia telah menunjukkan kualitasnya yang saat ini menjadi negara asal Asia Tenggara yang tak mudah dikalahkan di bawah komando pelatih asal Korea Selatan, Sintayong.